Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Garuda Football Timnas Indonesia khususnya. Welcome back di konten ke 38 gue kali ini di channel VBI Vizca Barca ID Bahas Timnas. Oke, Sobat Garuda, hari ini tanggal 8 September, hari Jumat. Ya, hari Jumat, hari yang ditunggu-tunggu atau hari di mana ini adalah Timnas Day. Harinya Timnas. Ya, hari ini tepatnya nanti malam kita akan bisa menyaksikan atau menikmati pertandingan FIFA Match Day antara Indonesia versus Turkmenistan. Oke. Sebelum nanti kita bahas secara lebih mendalam tentunya, selalu setiap harinya gue ingin memberikan doa kepada seluruh teman-teman semua, kepada fans Timnas, agar selalu senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya, dan senantiasa diberikan kelancaran dalam setiap kegiatan dan niat baiknya. Oke, Sobat Garuda, hari ini tentu VBI kembali membahas tentang update tim nasional, di mana nanti malam Indonesia akan menghadapi tim dengan ranking 138 dunia, yakni Turkmenistan. Seperti yang kita tahu mungkin, gua juga sangat masih ingat ya di mana pertemuan terakhir Indonesia melawan Turkmenistan ya. Jadi kalau melihat rekor pertemuannya, sebetulnya kita udah, kalau gue lihat ke belakang lebih jauh lagi ya, kita tuh sudah pernah ketemu 4 kali ya. Tahun 2004 2 kali dan tahun 2011 2 kali gitu. Nah, itu pun dengan event yang hampir sama ya di kualifikasi Piala Dunia. 2004 kita ketemu kalah 3-1, kemudian main di kandang menang 3-1 gitu. Lalu 2011 sama di event waktu itu di kualifikasi Piala Dunia. 2011 main di kandang Turkmenistan 1-1, main di Gelora Bung Karno 4-3 gitu. Nah, saat itu masih dilatih oleh Benny Dolo ya, coach Benny Dolo, atau lupa gue, Benny Dolo atau Evan Kolet gitu ya. Apa Alfred Riedel gitu. Lupa, yang jelas waktu itu kita menang 4-3 dan kita lolos ke babak grup kualifikasi Piala Dunia 2014 saat itu. Nah, sudah cukup lama ya, berarti hampir 12 tahun nggak pernah ketemu lagi di event kualifikasi Piala Asia ataupun di persahabatan. Nah, kali ini ketemu lagi di FIFA Match Day gitu. Nah, Indonesia mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa Sintayong sudah menyiapkan pemain-pemain seniornya. Meskipun ada pemain yang biasa main di timnas senior, istilahnya diparkir dulu nih untuk timnas U23 karena dirasa lebih krusial eventnya gitu. Nah, untuk timnas senior sendiri kan memang untuk FIFA Match Day kali ini di September ini hanya bermain 1 kali ya. Sebetulnya idealnya 2 kali, cuman karena Indonesia ini jadwalnya, jadi September ini tuh cukup padat untuk timnas ya. Ada FIFA Match Day 1 hari ini tanggal 8. Nah, besok juga langsung lagi main U23 lawan Chinese Taipei. Lalu hari Selasanya juga main lagi lawan Turkmenistan U23 di event kualifikasi Piala AFC U23. Belum lagi ntar tanggal 16 ada Asian Games gitu di China deh, Tiongkok mainnya. Itu nanti yang pegang coach Indra Safri, dan tim yang turun juga tim U20 gitu. Nah, jadi menarik untuk bulan September ini, itu bisa dibilang kalau harinya Timnas Day, kalau ini bulannya Timnas mungkin ya, Timnas Moon gitu. Jadi September ini full Timnas main semua, dan tentunya ini sangat membuat gua sangat antusias, sangat semangat, karena ya Timnas kan mainnya nggak sebulan sekali ya, event-event tertentu aja. Jadi ketika Timnas main, gue pasti selalu nyaksiin gitu, sesibuk apapun gitu ya. Gue selalu nyaksiin.
Nah, kembali lagi Sobat Garuda, jelang laga lawan Turkmenistan, ada beberapa pemain yang dipastikan tidak bisa bermainnya, yaitu Shen Patilama dari Viking Club di Norwegia ya. Shen Patilama dipastikan absen karena masih menderita cedera. Dan satu lagi itu pemain, kalau nggak salah Doni dia namanya, itu satu lagi gue lupa, itu juga nggak bisa main. Jadi ada 2 pemain yang dipastikan tidak bisa main. Di luar juga ada Yance dan Jakob Sayuri ya, itu masih belum tahu nih, kemungkinan juga nggak akan bisa main juga gitu. Nah, Sintayong melihat pertandingan ini merupakan bagian dari rangkaian FIFA Matchday yang akan terus rutin diikuti oleh timnas Indonesia, di mana memang PSSI sendiri kan menargetkan Indonesia bisa tembus 100 besar dunia ya. Nah, untuk mencapai target 100 besar FIFA, artinya Indonesia harus sering-sering setiap ada FIFA Matchday harus terus bermain melawan tim yang peringkatnya di atas. Ya, jadi kalau peringkatnya di atas kayak kemarin tuh kita lawan Curaçao 2 kali kita ternyata bisa menang kan. Nah, itu lumayan tuh buat nge-push rankingnya, bisa naik ke peringkat yang lebih baik tentunya gitu. Nah, karena September ini jadwalnya cukup padat, maka PSSI memutuskan hanya 1 FIFA Matchday melawan Turkmenistan gitu. Kalau gue lihat dari tim-tim ASEAN lainnya kayak Thailand, kemudian dari Malaysia juga mereka rata-rata mainnya 2 kali gitu. Kalau Thailand gue kemarin lihat di situsnya atau di PSSI-nya Thailand, dia kemarin menang lawan Lebanon tuh 2-1. Nanti main lagi selang berapa hari lawan India gitu. Nah, sebetulnya idealnya begitu, cuman ini kan kita lagi PSSI ini, Pak Erick Thohir ini kan sebetulnya sedang mencanangkan akan membentuk, akan pengen punya timnas yang 3 level gitu. Jadi ada timnas level timnas level dunia, timnas level Asia, sama timnas level AFF gitu. Nah, program ini dicanangkan oleh PSSI, jadi PSSI pengen pada saat timnas main tuh ada kategorinya. Kalau levelnya dunia, kualifikasi Piala Dunia, ada timnya nih, ada top timnya yang main timnasnya. Pada saat levelnya hanya Piala AFF, ada timnya gitu. Jadi tim-tim ini ada lagi, misalnya tim Asia, ada lagi timnya. Jadi makanya kenapa PSSI sangat gencar-gencarnya, kalau kemarin teman-teman menyaksikan konten gue, PSSI gencar-gencarnya untuk terus mencari pemain diaspora Indonesia gitu. Karena pemain diaspora Indonesia ini, pemain keturunan berdarah Indonesia ini kan sangat banyak ya, khususnya di Belanda mungkin karena ikatan emosional sejak zaman dahulu gitu ya. Nah, pemain-pemain yang keturunan ini kan secara skill, secara teknik, mereka biasa ditempa atau biasa bermain di liga yang kompetitif gitu, liga yang kualitasnya, infrastrukturnya segala macamnya udah bagus gitu. Jadi mereka tumbuh atau besar di lingkungan seperti itu, membuat teknik, skill, mentalitas mereka sudah terbentuk gitu. Sehingga ini merupakan langkah baik di mana kemarin seperti JIZ juga sudah mulai melakukan proses naturalisasinya gitu ya. Nah, kembali lagi tadi yang gue sampaikan di awal bahwa Indonesia nanti PSSI sendiri akan pengen timnas itu punya 3 level dunia, level Asia, level AFF. Nah, 3 level ini akan terbentuk berkesinambungan tentunya. Misal tim-tim level dunia itu nanti akan mungkin kebanyakan diisi oleh pemain diaspora gitu. Nah, untuk level Asia nanti sebagian besar, setengah-setengah mungkin pemain lokal dan pemain diaspora. Level AFF mungkin akan diisi pemain lokal semua gitu. Jadi itulah alasan kenapa Sintayong mau pegang 23 senior, karena ini merupakan kesinambungan gitu. Lalu kemudian pada saat kemarin JIZ datang gitu, banyak juga yang berkomentar, gue lihat kenapa back lagi. Sobat Garuda tentunya gini ya, memang sejauh ini pemain-pemain yang dipantau itu posisinya rata-rata posisi pemain bertahan gitu. Jadi
ya kita belum tahu ya apakah nanti akan bisa mendapatkan striker murni, striker nomor 9. Semoga gue juga berharap sih seperti itu ya. Cuman sejauh ini memang pemain yang kita pantau, PSSI pantau itu rata-rata berposisi pemain bertahan gitu. Salah satunya JZ sama Nathan Cheon gitu. Nah, itu tadi sedikit alasan gue kenapa pemain-pemain naturalisasi ini, calon pemain diaspora ini harus bisa bergabung dengan timnas, karena itu tadi PSSI pengen membentuk 3 level timnas gitu. Nah, kembali lagi ke pertandingan Indonesia Turkmenistan, tentunya pertandingan ini juga harus tetap dijalani dengan serius ya, walaupun hanya FIFA Matchday, karena ini kembali lagi bisa mempunyai peluang poin untuk menaikkan ranking FIFA tentunya. Jadi gue rasa pemain-pemain senior juga akan bermain maksimal, akan menunjukkan kemampuan terbaiknya agar bisa memaksimalkan pertandingan ini, karena September ini kan hanya satu pertandingan gitu, jadi harus dimaksimalkan. Karena kalau misalnya menang, Turkmenistan kan 138, Indonesia ini masih di 155 ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya menang bisa naik sih di kisaran 152 atau 148, 149 lah ya, mudah-mudahan gitu. Nah, itu sedikit tadi untuk jelang laga atau review pertandingan Indonesia lawan Turkmenistan. Turkmenistan sendiri juga gue lihat kalau untuk yang seniornya sih masih kalah ya dibanding Uzbekistan gitu ya. Kalau Turkmenistan, jadi bermain di kandang, bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, dipimpin nanti oleh asisten pelatih Sintayong. Gue yakin Indonesia bisa memetik poin penuh, bisa meraih kemenangan atas Turkmenistan. Prediksi skor gue Indonesia bisa menang dengan skor ya 2-1 lah. Ya gue yakin sih bisa menang 2-1 Indonesia ya lawan Turkmenistan. Nah, Sobat Garuda, jadi sedikit tadi review singkat gue tentang jelang laga pertandingan Indonesia versus Turkmenistan yang akan bermain hari ini, kick off antara pukul 7:30 atau jam 8 malam, bermain di Stadion Gelora Bung Tomo dan disiarkan oleh RCTI ya. Jadi ini disiarkan langsung di RCTI, jadi RCTI nggak akan nyiarin lagi di streaming berbayarnya ya, streaming gratisnya, sorry. Gitu. Oke, Sobat Garuda, fans timnas, sedikit tadi pembahasan ringan gue, obrolan ringan dan receh gue tentang jelang laga FIFA Matchday Indonesia versus Turkmenistan. Mudah-mudahan timnas bisa menang agar bisa naikin peringkat FIFA-nya. Oke, Sobat Garuda, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, di share, dan di komen yang positif agar konten gue VBI Firska Barca ID ini bisa terus berkembang ke depannya. Thank you Sobat Garuda, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.